Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa IAIN Salatiga. Saya berharap teman-teman selalu sehat dan teman-teman selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan melalui daring, terutama untuk mata kuliah statistika 1 atau statistika deskriptif. Baik teman-teman, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang kurva normal. Oke, teman-teman udah pernah mendengar ya tentang kurva normal ini, dan mungkin teman-teman udah tidak asing ya dengan istilah ini. Ya, karena saya juga sering membahas tentang kurva normal ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kurva normal. Oke, nah kita lihat di slide ini ya teman-teman ya. Ini ada gambar, ini adalah bentuk dari kurva normal. Ini bentuknya seperti lonceng ya, yang mana ini simetris antara kanan dan kiri. Simetris ya. Nah, kemudian nilai puncak berada di tengah, kemudian semakin kiri atau semakin ke kanan akan semakin menurun. Itu adalah ciri dari kurva normal. Nah, dari pengertiannya sendiri, kurva normal adalah kurva yang dibuat dari persebaran data normal atau data yang terdistribusi secara normal. Seperti itu. Nah, ketika kalian nanti melakukan pengukuran psikologi, kalian akan menghasilkan data yang memiliki sebaran seperti itu. Nah, data yang beraneka ragam itu akan kita lihat sebarannya, apakah sebarannya bersifat normal atau tidak. Nah, data yang bagus itu adalah data yang tersebar atau terdistribusi secara normal. Seperti itu. Nah, untuk kegunaannya sendiri, data yang normal itu adalah nanti ketika kalian melakukan statistik inferensial ya, terutama untuk, jadi statistik inferensial itu ada dua ya teman-teman ya, statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, salah satu syarat untuk masuk ke statistik parametrik adalah data tersebut harus tersebar secara normal, seperti itu. Oke ya, itu yang perlu dipahami. Oke, saya lanjutkan. Ini penjelasannya tentang kurva normal, lebih detail lagi teman-teman. Jadi wilayah kurva normal itu bentuknya persen ya teman-teman ya. Jadi semuanya totalnya itu ada 100% teman-teman. Yang berada di sini itu dikategorikan rendah, ini kategori sedang, dan di sini adalah kategori tinggi, seperti itu. Oke ya. Kemudian ini penjelasannya lebih detail lagi terkait dengan perwilayah, persentase perwilayahnya. Kemudian di sini ada letak z-score letaknya di sini. Kemudian ada letak standar deviasi. Seperti itu ya. Oke, saya langsung lanjutkan saja. Ini merupakan tabel kurva normal. Ini sebenarnya penjelasan perwilayah juga teman-teman, tapi lebih detail lagi per 0, seperti ini. Nanti untuk penggunaannya dan cara memakainya akan kita bahas di latihan soal saja, biar teman-teman tidak bingung. Jadi ketika z-score-nya, jadi z-score tadi yang kita lihat ada z-score positif dan negatif ya. Kalau z-score positif kita menggunakan patokan tabel ini, tetapi kalau z-score-nya negatif kita menggunakan tabel ini patokannya. Oke, beda lagi ya. Oke, langsung saja. Nah, ini penggunaan tabel kurva normal. Itu adalah untuk menentukan persentase dan frekuensi dari kasus dalam suatu penyebaran normal yang dibatasi skor tertentu. Langsung saja contoh soalnya. Nih, contoh penggunaan tabel kurva normal. Jadi, jumlah populasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika ada 300 orang. Distribusi populasi nilai UTS statistika bersifat normal. Rata-rata 60 dengan standar deviasi 15. Jadi berapakah persentase dan jumlah mahasiswa yang memiliki skor 80 atau lebih? Yuk kita langsung kerjakan. Nah ini contoh soalnya ya. Kita tadi sudah ketahui X-nya sama dengan 80, dengan min sama dengan 60, dan standar deviasi 15 dengan populasi atau N sama dengan 300. Kemudian ditanyakan adalah berapakah persentase dan jumlah yang memiliki skor 80 atau lebih. Caranya adalah cari z-score-nya terlebih dahulu. Z-score sama dengan X min M per standar deviasi. Jadi 80 min 60 per 15 sama dengan 1,33. Di sini saya kasih plus, biar saya tahu patokannya yang saya gunakan. Oh, plus berarti saya menggunakan tabel
kurva normal yang plus. Seperti itu, z-score plus ya. Ini saya menggunakan tabel kurva normal yang plus, ini z-score-nya. Cara membacanya adalah 1,33, 1,32 angka di depan, 1,3. Kemudian ini angka terakhir adalah 3, berarti 0,03. Kemudian kita tarik garis 1,3 dan 0,03. Ini hasilnya 0,4082. Oke. Z sama dengan plus 1,33 berada di wilayah kurva normal 40,82%. Seperti itu ya. Ini saya jadikan persentase karena wilayah di kurva normal berbentuk persen. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan saya gambar dalam kurva normal tadi ya. Ini minnya 60, patokannya tadi angka kasarnya 80. Ini tadi persentasenya 40,82% dengan z-score 1,33. Maka jumlah persentase mahasiswa yang memiliki nilai 80 atau lebih ada 9,18%. Dari mana? Dari 50% dikurangi 40,82% sama dengan 9,18%. Nah, 50% ini dari mana? Ingat ya, jadi kurva normal itu kan 100%. Kemudian simetris antara kanan dan kiri. Jadi kalau kita ngambil setengahnya ini 50%, ini 50%. Seperti itu. Kemudian langsung kita hitung ya berapa jumlah seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswanya jadi 300 orang, maka mahasiswa yang memiliki skor atau nilai setinggi 80 atau lebih adalah 9,18% dikali 300 sama dengan 27,54 atau 28 mahasiswa. Oke. Lanjut, contoh soal yang kedua. Jumlah populasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika ada 300 orang. Distribusi populasi nilai UTS statistika bersifat normal. Rata-rata nilai adalah 60 dengan standar deviasi 15. Maka berapakah mahasiswa yang dapat dikualifikasikan dalam golongan 5% nilai tertinggi? Langsung saja. Diketahui M min sama dengan 60, standar deviasi 15. N sama dengan 300. Ditanyakan berapa mahasiswa yang dapat dikualifikasikan dalam golongan 5% nilai tertinggi. Kita cari di tabel, nilai 45% berada di z-score berapa? Karena ini 5% nilai paling tinggi ya teman-teman ya. Tadi nggak tahu ini 50%, kemudian karena ini 5% paling tinggi, otomatis yang kita cari ini tuh 45%. Kemudian tarik di tabel kurva normal angka 45 ini. Cari angka yang mendekati 45 tetapi tidak lebih dari 45. Kalau 45,01 sama dengan itu lebih ya. Jadi paling dekat sama ini tapi tidak perlu lebih. Nah, di kurva normal ini kalau kita cari yang mendekati adalah ini, 4495. Ini saya jadikan desimal dulu ya, 45 saya jadikan desimal kan 45,00 toh. 0,45 maksud saya, 0,45. Nggak ada yang paling, nggak ada angka 0,45, jadi saya yang cari angka yang paling mendekati itu ini 0,4495. Saya tarik garis lurus itu 1,6, berarti dua angka di depan 1,6. Oh, ini 0,04, berarti angka terakhirnya 41,64 seperti itu. Ya, bisa dipahami ya untuk ini. Kemudian kita cari angka kasar. Tinggal angka kasar z-score-nya udah ketemu. Z sama dengan x min m per SD. Plus 1,64 sama dengan x min 60 per 15. Plus 1,64 dikali 15 sama dengan x min 60. Plus 24,6 sama dengan x min 60. Jadi plus 24,6 plus 60 sama dengan x. X adalah 84,6 sama dengan 85 kalau dibulatkan. Jadi mahasiswa yang dikualifikasikan dalam golongan 5% tertinggi harus memiliki nilai mata kuliah statistika 84,6 atau 85. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, materi kita sudah selesai untuk kurva normal. Ini referensi yang saya gunakan, teman-teman pahami ya. Silahkan teman-teman boleh pakai buku yang lain, sama saja. Kalau dunia kurva normal biasanya sama saja penjelasannya. Silahkan teman-teman pahami. Kemudian kalau masih bingung silahkan cari materi dari buku yang lain atau sumber yang lain, referensi yang lain, jurnal boleh, referensi yang boleh, selain referensi yang lain boleh, tapi harus dari sumber yang terpercaya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah melihat video saya.
Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kelas atau ditanyakan di grup. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.